ke petugas ambulan 112 Kota Cimahi Selatan di Jakarta 118. Setelah minta bantuan, maka posisi korban itu berbagai macam. Ada yang terduduk, ada yang terlungkup. Maka kita taruh di tempat yang datar dan teratas. Setelah itu kita berada di sampingnya, cek nadi kalau tidak lebih dari 5-10 detik. Cek nadi karotis ke arah terdekat. Ya. Boleh kita hitung 1-10. Sudah 10 detik nadi tidak ada, maka segera lakukan kompresi. Di lapangan kita tidak mungkin membuka bangku. Ya. Kita tinggal pegang tulang dada. Ini kebetulan pakai slide pasti berada di tulang sternum atau tulang dada. Simpan tumit telapak tangan di tengah-tengahnya. Tegak lurus. Ini tegak lurus kalau dilihat dari samping tegak lurus. Enggak nyondong gini, enggak juga berlebih. Setelah tegak lurus, tumit tangan menempel di tengah sternum, tumit tangan yang satunya seperti ini. Setiap orang berbeda-beda tergantung kenyamanannya. Boleh seperti ini, seperti saya terbuka, boleh mengepal. Boleh kiri di atas, boleh kanan di atas, tergantung kenyamanan setiap orang. Maka untuk mendapatkan CPR yang berkualitas, maka kita lakukan penekanan. Ya, ini kecepatannya harus 100 sampai 120. Kedalamannya 5 sampai 6 cm atau 2 inci. Ini kita menekan hampir sepertengahnya dada. Diharapkan dia mencapai 5 cm. Ya. Ini antara kecepatan dan kedalaman sudah. Yang paling penting juga recoil. Jadi kalau kebanyakan orang melakukan seperti ini. Recoilnya tidak diberikan kesempatan dada mengembang. Dan tidak ada interupsi tambahan atau termasuk di dalam cara menghitung. Kenapa cara menghitung? Karena kita orang Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, cara menghitung berbeda-beda. Diharapkan semua sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Setelah 30, maka kita akan meyakinkan bahwa jalan napasnya ini clear atau tidak. Caranya bagaimana? Head tilt, tekan dahi, angkat dagu. Tetapi kalau karena cedera, maka lakukan jauh keras. Baru kita pastikan dengan cross finger. Cross finger seperti sarang neo, masukkan dua-duanya. Kalau kita ada dari bawah, ibu jari mendorong ke gigi atas, telunjuk ke bawah. Finger sweep, kalau dia ada sumbatan kelihatan, maka kita lakukan sapuan, korek. Setelah dikorek, yakin dia bersih. Di fasilitas kesehatan ada BPM, maka diberikan ventilasi dua kali. Tetapi kalau BPM tidak ada, kita tidak disarankan untuk melakukan motu. Hanya terhadap orang-orang tersayang. 30. Tetapi kalau di lapangan BPM tidak ada, apa yang dilakukan? Maka kita melakukan hanya sampai dengan 2 menit. 2 menit itu berapa? Berarti antara 100 sampai 200 sampai 204. Lakukan terus menerus. Setelah 200 baru kita jeda.
Ternyata angka keberhasilan bantuan hidup dasar itu didorong oleh dengan adanya AED. Dan saya sudah minta bantuan. Kapan AED itu datang? Seharusnya responnya sesegera mungkin. Jadi teman saya akan datang membawa AED. Saya terus melakukan kompresi. Pada saat AED datang, langkah pertama yang dilakukan adalah menyalakan tombol. Call for help. Open pads package Setelah and apply tombolnya pads to patient's bare chest. dinyalakan, maka pasang pad. Apply pads to Padnya ada patient's dua. bare chest. Ada yang di dada kanan atas, ada yang Plug in pads connector Di next bawah to flashing kanan light. kiri. dada sebelah kiri. Apply pads, plug in connector. Konektornya jangan lupa dimasukkan. Analyzing heart Ini rhythm. saya tidak berhenti sampai dia bunyi Do bahwa not touch dia the patient. memberikan Jangan ada yang pegang pas. instruksi. Baru bila dilepas. Shock advised. Dia minta diberikan shock, maka dia akan memberikan komando. Charger. Everybody clear? Stay Saya clear of the patient. Oke, jangan ada yang pegang pasien. Pastikan jangan ada orang yang Deliver pegang shock pasien. now. Press the orange Ini udah button. ada bip-bip ini berarti harus segera dilakukan. Saya akan lakukan shock. Jangan ada yang pegang pasien. 1, 2, 3. Shock delivered. Sudah dilakukan. Tunggu. Begin CPR. Dia memerintahkan lagi CP, maka segera lakukan CP. Disinilah kita baru mulai masuk satu siklus. Give 2 breaths. Jadi kecepatannya sesuai dengan beat yang dari alat ini. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Give 2 breaths. Analyzing heart rhythm. Kita jeda dulu. Do not touch the menunggu patient. arahan dari ini. Jangan ada yang pegang pasien. Nah, di saat ini kita buat bergantian. Kalau misalnya Shock ada 2 advised. orang. Kita shock lagi, siap, Charging. yang mengisi. Stay clear of Jangan patient. ada yang pegang pasien. Pastikan pasiennya jangan Deliver ada yang shock sentuh. now. Saya akan Press memberikan the orange shock. button. Jangan ada yang pegang pasien. 1, 2, 3. Shock delivered. Sambil kita menunggu lagi. Begin CPR. Masih dilanjutkan. Siklus ini Give akan 2 terus breaths. sesuai dengan apa yang dibaca oleh AED. Kalau nanti dia membaca sudah ada denyut tadi, dia tidak akan minta diberikan shock, maka disitulah kita baru cek nanti sebagai evaluasi.
Give 2 breaths. Nah, langkah-langkah kita melakukan bantuan hidup dasar dengan mempergunakan AED. Bedanya mempergunakan AED, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh AED. Tetapi kalau tidak, kita sesuai dengan paparan siklus yang tadi disampaikan. 32 setiap 5 siklus atau kurang lebih 2 menit kita evaluasi sendiri. Tapi kalau kita bukan tim kesehatan atau bukan orang kesehatan, kita boleh melakukan hanya melakukan kompresi saja tanpa mempergunakan BB sampai orang atau bantuan yang lain datang. Boleh bertanya untuk mengukur